Shalom saudara-saudara, bersama saya John Setiawan. Kita akan sama-sama belajar dalam kesempatan ini tentang bagaimana menuliskan sebuah renungan singkat. Mengapa kita perlu menulis renungan singkat? Pertama, ada begitu banyak kebutuhan dan permintaan dari gereja-gereja untuk kita menulis sebuah renungan yang akan dibagikan kepada jemaat, khususnya dalam masa-masa pandemi seperti ini. Semakin banyak gereja yang menyediakan renungan-renungan bagi pembacaan pribadi maupun saat teduh jemaat. Yang kedua, kita melihat bahwa ada banyak sekali bahan-bahan buku-buku yang sangat baik di pasaran, yang juga sekarang bukan hanya ditulis buku besarnya, tetapi juga diformatkan dalam bentuk renungan. Sebabnya adalah karena orang lebih membaca tulisan-tulisan renungan ini, lebih menjangkau banyak orang. Dan ketika orang membacanya, mereka membaca di dalam perenungan pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Sesuatu yang lebih dihayati. The purpose-driven life. The sacred parenting, sacred marriage, dan heaven, dan ada banyak sekali buku-buku yang lain yang ditulis kemudian dari buku besarnya menjadi buku renungan. Alasan yang lain adalah renungan adalah salah satu cara yang bisa kita pakai untuk menjadi dasar-dasar pemuritan. Kita bisa menulis renungan selama 1 minggu dalam topik yang sama, kemudian pada akhir minggu kita bersama-sama berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana setiap hari kita sudah menikmati tulisan-tulisan renungan itu di dalam hadirat Tuhan, dan kita membandingkan apa yang kita peroleh dan apa yang akan kita lakukan bersama dalam kelompok menjadi bahan pemuritan. Renungan ini juga bisa diformatkan menjadi berbagai media. Kita bisa formatkan menjadi bentuk audio, setelah dari tulisan menjadi audio, dan kita bisa formatkan dalam bentuk video. Dan ada banyak renungan-renungan yang demikian yang mudah sekali dibagikan secara viral dan memberkati banyak orang. Untuk itu kita perlu memikirkan bagaimana kita membuat renungan dari ayat-ayat firman Tuhan yang bernas, yang menolong banyak orang untuk semakin mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Bagaimana menulis renungan singkat? Ada berbagai macam format renungan singkat. Salah satu bentuk formatnya, seperti dalam buku Hidup Bersama Firman, Warren Wiersbe membuat renungan singkat pasal demi pasal seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap renungan kira-kira bentuknya seperti yang ada dalam screen. Ini ada 3 paragraf, ada 4 paragraf, tergantung pokok-pokok pikiran utama di dalam pasal itu. Demikian setiap pasal di dalam Alkitab, dia menuliskannya dalam bentuk yang singkat dan padat, 1 halaman saja. Rekan-rekan bisa membacanya dalam buku Hidup Bersama Firman dari Kejadian sampai Wahyu. Bentuk renungan yang lebih umum yang lainnya adalah bentuk renungan seperti di dalam renungan harian. Kita terbiasa, banyak orang terbiasa membaca renungan-renungan singkat semacam ini sebagai pendamping waktu teduh mereka. Kita akan mempelajari bentuk yang kedua ini. Di antara sekian banyak bentuk dan format renungan singkat, kita akan memakai format renungan harian untuk belajar kita. Jadi jenis literatur yang akan kita susun adalah sebuah renungan singkat. Seberapa singkat renungan singkat itu? Biasanya renungan singkat itu memakai standar CWS. CWS itu Character with Spaces. Artinya jumlah huruf termasuk jumlah spasinya itu dihitung. Dari mana kita tahu berapa CWS yang sudah kita tulis? Rekan-rekan kalau memakai word processor, sebelah kiri biasanya ada jumlah kata di dalam file yang kita buka tadi. Dan kita klik jumlah kata itu, ada berapa kata, word count-nya. Kemudian akan muncul satu kotak, di situ ada informasi berapa karakter yang kita pakai di sana. Character with spaces, ada character without spaces. Lihat yang character with spaces atau CWS ini. Kenapa memakai CWS? Karena namanya juga renungan singkat, biasanya space-nya juga kecil dan terbatas. Dibandingkan dengan jumlah kata, maka jumlah karakter, jumlah huruf itu lebih bisa memperkirakan dengan akurat apakah tulisan kita terlalu panjang atau terlalu pendek. Di dalam standar renungan harian itu 1.500 CWS, beberapa renungan yang lain itu 2.000 CWS. Kalau saudara-saudara mau menyusun bahan pemuritan, biasanya lebih panjang daripada itu, katakanlah 2 kali 2.000, jadi 4.000 CWS untuk 1 hari renungan. Nah, karena renungannya singkat, maka fokusnya harus tunggal. Tidak bisa lebih dari 1, dan perlu tajam menukik dari setiap paragraf yang kita tuliskan di dalamnya. Meskipun demikian, kita perlu mempertahankan bahwa renungan yang kita tulis itu enak dibaca. Jadi bukan menjadi renungan yang terlalu teknis karena hemat tempat,
tetapi kita perlu membuat itu menjadi sesuatu yang inspirasional, enak dibaca, dan perlu dibaca. Nah, sekarang kalau tadi singkatnya, sekarang renungan itu seperti apa nuansanya? Nuansa renungan yang ditulis adalah renungan yang sifatnya inspiratif. Orang membacanya dan terinspirasi melaluinya. Bukan sekedar informasi, tetapi harus didasarkan pada informasi. Jadi kita perlu menggali informasi dan dari informasi itu kita menyajikannya secara inspiratif. Renungan itu namanya juga renungan adalah tindakan berefleksi. Renungan itu perlu reflektif. Bukan sekedar eksposisi, menyampaikan uraian-uraian firman, tetapi harus didasarkan pada eksposisi, bukan hanya berdasarkan imajinasi. Renungan ini juga mendorong untuk tindakan atau respons. Makanya renungan ini sifatnya harus aplikatif, berdasarkan pada konklusi dari pemahaman firman yang kita buat itu. Jadi inilah tantangannya rekan-rekan sekalian. Ketika kita membuat renungan singkat, kita punya beberapa agenda inspiratif, reflektif, dan aplikatif berdasarkan studi firman Tuhan. Nah, itu membuat renungan singkat kelihatannya singkat tetapi menjadi menantang. Tetapi ini adalah satu tantangan yang sangat baik ketika kita memulai belajar menulis. Maupun setelah kita banyak menulis sebuah renungan singkat tetap menjadi satu exercise yang baik. Nah, rekan-rekan, mari kita masuk langsung ke dalam komposisi sebuah renungan singkat. Kalau kita melihat gambaran seperti renungan harian tadi, kita melihat ada beberapa komponen-komponen komposisi ini. Renungan singkat itu dimulai dengan sebuah judul. Judul yang dipilih itu perlu menjadi judul yang menarik dan membuat orang ingin tahu ini apa yang mau diomongkan begitu ya. Dan judul ini usahakan tidak lebih dari 3 kata. Boleh lebih, boleh banyak kata, tetapi standarnya 3 kata. Jadi rekan-rekan bisa bermain dengan standar ini, usahakan tidak lebih dari 3 kata, kecuali kita punya alasan khusus. Nah, komponen berikutnya adalah ayat bacaan. Karena ini adalah renungan berdasarkan firman Tuhan, bukan renungan tulisan artikel bebas, maka kita perlu menentukan ayat bacaan yang akan menjadi perikop yang akan direnungkan oleh pembaca kita. Ayat bacaan itu merupakan bagian Alkitab yang menjadi dasar perenungan, dan ayat bacaan ini yang dimaksud ayat bacaan adalah sebuah perikop. Jadi bukan satu ayat saja, tapi sebuah perikop yang orang-orang akan merenungkan, membuka Alkitabnya, membuka perikop itu dan merenungkannya sendiri. Dan nanti baru kemudian dibandingkan dengan hasil perenungan kita yang kita tuliskan dalam renungan singkat ini. Ayat bacaan yang kita ambil, perikop yang kita ambil itu perlu berisi pokok pikiran yang utuh. Jadi jangan kita motongnya, misalnya kita mau ambil 10 ayat, kita motongnya di bagian-bagian yang mestinya masih harus termasuk dalam bagian yang dibaca dan direnungkan oleh orang yang sedang melakukan waktu teduh itu. Jadi perhatikan supaya kita motongnya betul. Pokok pikirannya utuh dalam potongan yang kita ambil itu, dan memberikan sedikit konteks dan latar belakang supaya orang bisa memahami bagian firman itu dengan benar. Akan lebih menolong memang jika kita menyusun satu renungan yang berurutan. Jadi orang terus memahami dan terus dibawa dalam konteks ketika dia bergerak dari pasal satu ke pasal yang lain. Tetapi dalam kondisi yang tidak berurutan, renungan-renungan yang kita sampaikan, maka pemilihan perikop yang kita ambil itu menjadi sesuatu yang penting. Rekan-rekan sekalian, kalau tadi adalah perikop atau ayat bacaan yang dipilih, maka dalam renungan karena ini sifatnya singkat, maka biasanya kita hanya bisa fokus pada satu hal saja. Kalau di dalam perikop itu ada banyak kemungkinan kebenaran yang bisa diperoleh orang ketika membacanya, maka di dalam tulisan kita hanya pilih satu kebenaran yang kita renungkan secara khusus dan kita ingin bagikan kepada pembaca. Itu disebut sebagai ayat pilihan. Jadi ada ayat bacaan, perikop, ini ayat pilihan yang kita fokuskan. Ayat pilihan itu harus diambil dari salah satu ayat bacaan, dan ayat pilihan ini merupakan fokus dari tulisan renungan yang kita bagikan. Oke, ini bagian awalnya. Mari kita lanjut. Komposisi yang berikutnya adalah mengenai bagaimana kita menuliskannya. Ini adalah inti paragrafnya. Sebelum kita masuk ke sana, saya mengutip satu tulisan dari Larry Richards.
dalam Creative Bible Teaching, dia mengatakan struktur dalam penyampaian pelajaran Alkitab ada beberapa, dan dia menyampaikan sebuah struktur yang sangat cocok bagi struktur paragraf-paragraf yang kita tulis dalam renungan ini. Dia berkata strukturnya berupa hook, book, look, took. Apa itu hook, book, look, took? Hook itu adalah pengantar dan pemberi inspirasi. Artinya ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan, entah itu secara verbal atau secara tulisan maupun secara lisan, kita bagian pertama-tama yang kita sampaikan adalah bagian pengantar, pemberi inspirasi, menyiapkan orang masuk ke dalam perenungan. Itulah hook. Itulah seperti kait begitu ya, hooknya. Kemudian sesudah itu kita siap menyajikan apa isi dari book, apa isi dari Alkitab. Kita menyatakan apa yang kita amati dari bagian Alkitab yang kita fokuskan itu, dan bagaimana kita memahami pengamatan kita. Kalau dalam PA namanya observasi dan interpretasi. Itulah bagian kedua. Setelah kita selesai memberikan pengamatan dan pemahaman Alkitab kita, maka masuk look. Look adalah perenungkan. Kita membawa pembaca untuk look, melihat hatinya, melihat dirinya, melihat pengalamannya di dalam terang firman Tuhan. Kita membawa orang untuk bertanya kepada dirinya sendiri, untuk bertanya kepada Tuhan dan sebagainya dengan refleksi. Kemudian tuk, setelah berefleksi kita mendorong atau menginspirasi orang untuk mengambil satu tindakan aplikasi pribadi. Hook, book, look, tuk. Nah, kerangka ini adalah kerangka yang sangat baik untuk kita terapkan ketika kita menulis paragraf demi paragraf. Ada 3 paragraf biasanya di dalam sebuah renungan singkat. Ini kalau saudara-saudara menambahkan silahkan, tetapi intinya ada pada 3 paragraf ini. Paragraf yang pertama berkaitan dengan hook, pengantar dan pemberi inspirasi. Pengantar dan pemberi inspirasi ini biasanya meliputi sekitar sepertiga dari bagian renungan yang kita buat. Itu kita tulis dalam paragraf yang pertama. Apa yang kita tuliskan di dalam paragraf pertama, di dalam renungan kita ini? Sesuatu yang memberikan kesegaran, memberikan inspirasi, memberikan wawasan untuk mengantarkan pikiran dan hati pembaca untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa disebutkan pikiran dan hati? Menarik sekali, John Wesley di dalam bukunya yang mengajar orang untuk membaca buku-buku rohani, dia menyarankan cari buku-buku yang memberikan light dan heat, memberikan terang dan panas, seperti sebuah bola lampu ya. Kalau kita nyalakan itu memberikan terang dan memberikan panas. Terang itu memberikan penerangan. Tulisan yang kita buat itu membuat orang jadi tercerahkan begitu ya, menjadi penerangan. Tetapi bukan hanya penerangan secara pikiran, ada hati yang dihangatkan, ada hati yang diinspirasi oleh itu. Jadi light and heat, pikiran dan hati untuk merenungkan firman. Jadi pengantar fungsinya seperti itu, dan meneguhkan pesan dari firman yang akan kita sajikan berikutnya. Jadi itulah pengantar dan pemberi inspirasi. Apa yang bisa kita tuliskan di sana? Bisa berupa kisah nyata, pengalaman kita sendiri, atau bisa berupa pengamatan, bukan kita yang mengalami, tapi orang lain yang kita amati apa yang dia lakukan, mereka mengalami sesuatu dan kita menuliskannya. Bisa berupa buku yang kita baca dan ada bagian-bagian yang sangat inspirasional buat kita. Itulah yang kita tuliskan di bagian awal sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan ya, hooknya. Atau kita bisa cerita bahkan dari satu video, satu film yang kita tonton, atau satu latar belakang Alkitab yang nantinya akan kita renungkan, dan kita berikan latar belakangnya di bagian awal dan sebagainya. Ini sesuatu yang menginspirasi orang untuk makan daging firman Tuhannya nanti. Jadi pengantar yang mendorong pikiran dan hati orang. Itulah paragraf pertama. Satu paragraf yang inspiring, satu paragraf yang menggigit begitu ya. Nah, bagian kedua ditulis dalam paragraf kedua, ini adalah bagian di mana kita melakukan book. Tadi ada hook, sekarang masuk ke dalam book, paragraf kedua. Paragraf kedua, kita melakukan pengamatan, observasi Alkitab, dan pemahaman atau interpretasi Alkitab. Bagian ini adalah bagian yang kita renungkan secara khusus satu ayat itu dalam terang perikop yang tadi kita pilih. Nah, berapa banyaknya? Sekitar sepertiga dari seluruh tulisan renungan singkat kita.
Dan di dalamnya kita membahas apa yang kita amati dari firman Tuhan sehingga kita berkesimpulan atau menafsirkan dengan cara tertentu. Kita sebutkan bagian mana dari ayat firman Tuhan ini yang kita amati dan pengamatannya seperti apa, dan kita munculkan kesimpulannya seperti apa, pemahaman kita. Di dalam konteks tentu saja, tidak boleh dicomot lepas dari konteks. Ketika kita menuliskan bagian ini, seringkali di dalam banyak renungan-renungan yang beredar, ada begitu banyak tulisan-tulisan perenungan, memang sama-sama berdasarkan Alkitab, tetapi mereka menggunakan Alkitab itu untuk sekedar menjadi teladan moral atau pesan motivasional atau resep bagaimana mendapatkan kehidupan yang baik atau bagaimana kita berpikir positif dan sebagainya. Ini adalah satu jebakan yang terjadi pada begitu banyak renungan-renungan yang ditulis sampai saat ini. Kebanyakan sifatnya penghiburan dan motivasional. Kita jangan lupa bahwa Alkitab ditulis untuk menolong orang mengenal Tuhan. Alkitab adalah pernyataan tentang diri Tuhan kepada kita. Kita perlu berpusat pada Tuhan. Siapa Dia, apa kehendaknya, apa rencananya, apa tujuan-tujuannya. Dan kita menampilkan, menyatakannya itu di dalam perenungan kita. Jangan mengubah firman Tuhan menjadi moralistik, therapeutic deism. Kepada kita sedang melakukan sesuatu yang sifatnya sekedar moralistik atau terapeutik, penghiburan dan sebagainya, kepada pribadi Allah yang tidak jelas. Hati-hati di dalam bagian ini adalah bagian yang berotoritas. Karena otoritas tulisan kita adalah dari firman-Nya, bukan dari pemikiran filsafat atau dari inspirasi-inspirasi yang mau kita sampaikan. Kita perlu serius untuk melakukan PA, pemahaman Alkitab. Kita menyelidiki apa yang dikatakan oleh Alkitab itu, apa artinya, dan kemudian nanti apa penerapannya. Rekan-rekan bisa mempraktekkan ilmu hermeneutik yang sudah dipelajari, ilmu pemahaman Alkitab yang sudah dipelajari, ketika kita menuliskan renungan singkat ini. Observasi, rekan-rekan bisa menuliskan di dalam paragraf kedua ini apa yang rekan-rekan observasi, apa yang rekan-rekan amati dari Alkitab. Bisa tujuan dan kesimpulan bagian itu yang mungkin dituliskan, kita melihat dari sisi tokohnya, dari sisi tempatnya, dari sisi waktunya, itu latar. Observasi yang lain, observasi alur, kita melihat bagaimana flow dari satu perikop yang sedang kita baca atau bahkan dalam perikop sebelum dan sesudahnya. Kita bisa masukkan dan kita bisa tunjukkan sehingga pembaca juga tahu dari mana kita mengambil kesimpulan. Selain latar atau alur, kita bisa juga menuliskan sesuatu yang lebih fokus pada kalimat, gaya bahasa. Misalnya ada kontras di situ, ada persamaan, ada kutipan dari Perjanjian Lama atau dari Perjanjian Baru, dari sumber lain yang dituliskan dalam Alkitab itu, yang kita mau renungkan secara khusus, atau pengamatan kata, frase yang dipakai di situ, kata yang berulang-ulang yang sering muncul dan kita menuliskannya, atau kata yang memiliki satu pengertian tertentu dalam bahasa aslinya dan kita mau mengungkapkan itu dalam tulisan kita di paragraf kedua ini. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, yang kita ajak pembaca juga mengajukan berkaitan dengan perikop yang dibaca, kemudian kita memproses bersama-sama dengan pembaca melalui tulisan kita. Ingat satu paragraf saja, jadi kita tidak bisa memasukkan semua hal, semua PA kita di dalamnya. Kita pilih satu angle, satu sudut pandang, satu sudut observasi, dan kita fokuskan di dalam pesan itu. Oke, kita masuk paragraf ketiga sekarang. Paragraf ketiga, paragraf terakhir adalah berisi perenungan dan penerapan pribadi. Kalau di dalam urut-urutan penyajian firman Tuhan dari Larry Richard tadi, ini adalah bagian yang disebut sebagai look dan took, digabungkan dalam satu paragraf. Jadi tadi sudah ada hook, paragraf 1, paragraf 2 book, paragraf ketiga adalah look dan took. Perenungan, look, penerapan, took. Apa yang ditulis di sini? Ini meliputi sepertiga dari bagian renungan singkat kita, dan inilah tempat di mana kita membawa pembaca melihat bagaimana kita sebagai penulis itu merenungkan dan menerapkan bagian firman Tuhan tersebut. Jadi kita sedang berbagi bagaimana firman ini menginspirasi kita atau membuat kita merenungkan sesuatu dan melakukan sesuatu. Kita bagikan supaya kita juga menggerakkan perenungan dan pemikiran
dari pembaca kita. Penerapan ini bisa sesuatu yang sifatnya mengubah pola pikir atau sesuatu yang mengubah sikap kita, tindakan kita. Ada perubahan apa yang kita bagikan atau yang kita dorong pembaca untuk mengalaminya. Akhiri dengan satu atau dua pertanyaan, itu menjadi salah satu strategi, salah satu cara kita membuat paragraf yang ketiga itu. Atau bukan pertanyaan tapi berupa pernyataan-pernyataan yang reflektif, yang mendorong penerapan. Nah, rekan-rekan, di dalam dorongan untuk penerapan ini, kita perlu hati-hati di dalam memikirkan siapa yang menjadi audiens kita, siapa yang menjadi pembaca kita atau pendengar kita. Kita perlu memikirkan satu renungan yang relevan dengan kondisi mereka, dengan pergumulan mereka. Kadang-kadang yang kita tulis itu bisa penerapannya bisa terlalu spesifik untuk orang-orang tertentu sehingga orang-orang yang lain merasa tidak termasuk di dalamnya, atau menjadi sesuatu yang terlalu umum sehingga orang-orang tidak merasa terwakili di dalamnya. Jadi ini adalah bagian yang perlu kita perhatikan di dalam menulis paragraf ketiga ini. Kita perlu memikirkan siapa segmen pembaca atau pendengar kita dan relevansinya bagi mereka. Tidak terlalu umum, juga tidak terlalu spesifik sehingga banyak orang tidak merasa connect dengan itu. Nah, kita sudah belajar mengenai 3 paragraf komposisi renungan. Setelah kita menuliskan judul, menuliskan perikop bacaan dan ayat pilihan, kita menuliskan paragraf demi paragraf dengan beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan tadi. Menulis renungan itu tidak akan bisa kita pelajari hanya dengan teori. Teori itu perlu, teknik-teknik itu perlu, tetapi kita perlu ada di dalamnya. Kita tidak bisa belajar berenang hanya dengan membaca buku bestseller tentang bagaimana teknik berenang. Kita perlu menyelam ke dalam air, kita perlu nyemplung ke kolam renang. Menulis renungan demikian juga. Ada begitu banyak dinamika yang baru kita bisa alami ketika kita betul-betul menuliskannya. Untuk itu, saya mendorong rekan-rekan melakukan latihan ini. Yang pertama, pilihlah satu bagian Alkitab yang selama ini telah menjadi kompas dan jangkar dalam hidup saudara. Ini sebagai latihan yang baik, kita mulai dari sana. Satu bagian Alkitab yang sudah menjadi kompas. Artinya, ketika kita berhadapan pada pilihan-pilihan yang sulit, kita kembali lagi pada ayat itu, kita kembali lagi pada bagian Alkitab itu. Atau jangkar, ketika kita merasa hidup kita jauh dari Tuhan, ketika kita merasa jauh dari ada begitu banyak pilihan-pilihan hidup yang keliru yang kita buat, kembali pada satu ayat tertentu di mana Tuhan pernah berbicara kepada kita secara khusus, dan ayat itu menjadi jangkar supaya kita tidak mengelana terlalu jauh, kita kembali lagi pada tracknya. Jadi pilihlah satu ayat Alkitab yang demikian. Saya yakin kita semua punya ayat-ayat tertentu itu, dan mungkin lebih dari satu. Kita pilih salah satunya saja, dan kemudian kita tuliskan renungan singkat berdasarkan apa yang tadi kita sudah pelajari bersama dari bagian Alkitab tersebut. Masukkan passion saudara, kerinduan saudara. Saudara sudah memiliki pengalaman dengan ayat-ayat ini, sekarang saudara mau bagikan supaya orang lain juga melihat keindahan, melihat betapa pentingnya pernyataan Tuhan melalui ayat Alkitab ini. Biarkan orang merasakan passion saudara ketika mereka membaca tulisan-tulisan kita atau mendengar rekaman audionya nanti. Sesudah tulisan selesai, maka kita bisa memakai berbagai bentuk media, audio, video, dan lain-lain, supaya renungan yang sudah ditulis ini bisa diakses oleh banyak orang dengan berbagai moda. Bukan hanya tulisan, tetapi juga multimedia. Selamat berlatih, selamat dipertajam, menuliskan renungan singkat ini, dan ini bisa menjadi satu perlengkapan pelayanan dalam pemuritan maupun di dalam penggembalaan yang kita lakukan. Tuhan memberkati.